قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya. Saya sering terjatuh dalam kemaksiatan saat bersendirian Ustaz, dan saya tahu itu salah. Tapi sulit bagi saya untuk terhindar Ustaz. Apalagi dengan teknologi saat ini. Saya dihambar dan merasa hampa dalam kehidupan ini Ustaz. Seperti tidak ada sesuatu yang berharga begitu. Dan saya merasa sudah tidak pantas untuk hidup dan bahagia. Tapi saya takut mati Ustaz dan masuk neraka. Baik. Itu salah satu dari akibat dosa dan maksiat. Ya, dia menggelapkan hati manusia. Waliyadzubillah. Tapi jika masih ada penyesalan seperti itu masih baik. Ya. Kita yang masih merasa menyesal dengan dosa-dosa kita, semoga itu ada tanda-tanda kebaikan. Karena jika seseorang berbuat dosa dan maksiat dan sudah tidak ada lagi penyesalan, dikhawatirkan hatinya telah gelap dengan dosa itu, ya, seperti yang dikatakan dalam hadis Abu Hurairah, innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Orang beriman itu jika terjatuh dalam dosa maka akan ada noda hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuhu. Jika dia bertobat, beristighfar, hatinya bersih kembali dari noda itu. Fa in zadat. Tapi kalau dia tambah, dia ulang-ulangi dosa-dosa itu dia lakukan, maka noda-noda itu akan memenuhi hatinya. Dan inilah yang dimaksud dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim. Hati mereka tertutup, ya, waliyadzubillah, karena perbuatan mereka sendiri. Dan dalam sebuah hadis yang lain, hadis Thauban, yang masyhur tentang bahaya daripada akibat dosa yang membuat hilang rasa berdosa dalam melakukan maksiat, kemudian hilang juga rasa bersalah, tidak ada lagi penyesalan. Ya, ini bisa jadi waliyadzubillah masuk dalam hadis Thauban yang ketika Nabi mengatakan kama qala inni la'alamu aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amsal jibalati hama bidan yaj'aluha Allahu haba'an mansura. Saya mengenal adanya kaum dari umatku yang datang di hari kiamat membawa kebaikan-kebaikannya, pahalanya yang saking banyaknya, ya. Nabi menggambarkan seperti putihnya gunung Tihamah, ya, di Jazirah Arab. Gunung ini yang memanjang, ya, nampak berwarna putih, ya, saking besarnya. Ya, Nabi perumpamakan saking besarnya pahalanya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ya ja'aluhallahu haba'an mansura. Allah menjadikan seperti debu yang dihempaskan angin, ya, hilang semuanya, tidak bernilai. Karena itu Thauban merasa khawatir dan mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, li'alla nakuna minhum wa nahnu la nash'ur. Jelaskanlah kepada kami karakter mereka, sifat-sifat mereka itu, agar kami tidak termasuk di antara mereka, ya, padahal mungkin kami tidak sadari. Maka Nabi mengatakan, hum ikhwanukum, ya, mereka adalah saudara-saudara kalian, ya, waliyadzubillah, bani jildatikum, dari sebangsa kalian. Bahkan Nabi kita mengatakan, ya'tuna minal laili kama ta'tun, ya, mereka juga di malam hari salat sebagaimana kalian salat. Jadi nampaknya orang ini kesehariannya juga sepertinya orang saleh yang berbuat baik. Walakinnahum, tapi mereka itu, kata Nabi, idza khalu bi maharimillah intahakuha. Jika mereka bersendirian dengan larangan-larangan Allah, mereka pun tidak peduli, mereka lakukannya semaunya, ya. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi penyesalan. Maksiat yang sebelumnya mungkin masih pahit, masih ada rasa khawatir, akhirnya dinikmati, waliyadzubillah. Nah, orang yang seperti inilah yang kata Nabi, di hari kiamat dia datang membawa kebaikannya, tetapi waliyadzubillah dia seperti haba'an mansura, ya, seperti debu yang diterbangkan angin, ya. Nah, inilah akibat buruk daripada dosa itu. Nah, karenanya ulama kita mengatakan, jika kita terjatuh dalam maksiat di saat kita bersendirian, maka bertobatlah juga dengan sendirian, dengan cara bersendirian. Kalau kita berdosa di tengah orang banyak, maka bertobatlah juga di tengah mereka, ya. Kalau
kita berbuat maksiat dan maksiat yang paling buruk tentu maksiat yang di saat kita bersendirian kita melakukannya, ya. Maka tobatnya kita balas dengan melakukan kebaikan di saat tidak ada yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan di situ kita melatih dari kita keikhlasan. Ya, memang betul penyesalan itu kadang besar sekali, ya. Sampai-sampai di kalangan salaf ada yang mengatakan, ya, ketika dia terjatuh dalam maksiat, andai saja aku telah wafat sebelum melakukan maksiat itu, saking menyesalnya. Ada juga dalam sebuah riwayat yang menyebutkan kisah seorang rahib yang beribadah sekitar 70 tahun, ya, melakukan kebaikan dalam peribadatannya, dalam somaahnya, ya. Tiba-tiba dia terjatuh dalam perzinahan, ya. Ketika di hari Ahad dia keluar, terjatuh dalam maksiat, berzina, ya, selama 7 malam bersama seorang wanita. Lalu dia diberi hidayah oleh Allah, sadar dengan dosa itu, dia keluar dari wanita itu. Saking menyesalnya disebutkan bahwa setiap dia melangkah dia bersujud kepada Allah, saking besarnya penyesalannya, ya. Dan Allah alam, jika seseorang ikhlas betul-betul beriman, maka Allah tidak akan menyanyiakan dia, ya. Allah akan memberikan dia hidayah, ya, untuk menjaganya agar bisa kembali kepada jalan yang benar. Ini ketika dia wafat, ya, singkat riwayat, dia masuk surga karena sebuah kebaikan, yaitu bersedekah dengan sepotong roti, ya. Subhanallah, yang patut kita ambil pelajaran di sini diantaranya adalah bagaimana penyesalannya yang begitu besar, ya. Setiap dia melangkah dia bersujud, dan barangkali itu indikasi bahwa dia sebenarnya memang orang soleh. Tapi orang soleh bukan berarti dia tidak terjatuh dalam maksiat, ya. Orang soleh pun terjatuh dalam maksiat. Hanya saja yang membedakan antara dia dengan yang lain adalah dia sering bertobat kepada Allah. Dan Allah seperti dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang selalu bertobat dan yang selalu membersihkan diri, ya. Wallahu ta'ala alam.